Angelin, presentasi 15 menit ya kalau sidang skripsi. Silakan dimulai. Baik, Pak. Apa? Ya. Ya, Pak. Ya, silakan dimulai. Perkenalkan, nama saya Angelin Wijaya, NIM 21622010085. Ingin mempresentasikan skripsi saya berjudul Pengaruh Likuiditas Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur Modal, dan Investment Opportunity Set terhadap kualitas laba perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Dengan dosen pembimbing Pak Dr. Nicholas Reynaldo, SEMM. Latar belakang. Yang pertama, pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dapat menarik Hal ini dapat menyebabkan laba pada suatu perusahaan mengalami kenaikan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dan memberikan informasi keuangan di mana perolehan laba yang stabil menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang baik. Kualitas laba sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan dan kualitas laba sangat bermanfaat guna menilai kinerja operasional perusahaan untuk menilai prospek perusahaan di masa depan. Selanjutnya, gambar kinerja indeks saham infrastruktur periode 2018 sampai 2023 dapat dilihat bahwa kinerja indeks infrastruktur terlihat masih berada di bawah indeks harga saham gabungan IHSG dan LQ45. Selanjutnya, rata-rata sektor infrastruktur tahun 2019 sampai 2023 cenderung pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan karena pandemi COVID-19 lalu mengalami kenaikan lagi. Adanya kaitan teori efisiensi pasar dalam bentuk efisiensi setengah kuat menunjukkan bahwa ketika harga saham naik, maka perolehan laba pun naik. Selanjutnya, laba bersih PT XL Axiata Tbk Excel periode 2018 sampai 2022 dapat dilihat bahwa meski pendapatan meningkat, laba bersih justru turun sebesar 1,11 triliun pada tahun 2022, yang mana menyusut sebesar 13,85% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 1,28 triliun. Kasus lainnya, laba bersih PT Telkom periode 2017 sampai 2022, di mana laba bersih sebesar 20,75 triliun pada 2022. Angka ini merosot hingga 16,2% dari capaian sebelumnya yang sebesar 24,76 triliun pada tahun 2021. Berikut adalah variabel yang saya gunakan di mana sudah ada research gaps-nya. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, agensi teori. Dikemukakan oleh Jensen dan McClellan yang menyatakan adanya hubungan kerja antara prinsipal dan agen di mana prinsipal berkewajiban menyediakan dana dan agen harus bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan mencapai target yang ditetapkan. Teori efisiensi pasar di mana menjelaskan semua informasi yang terkait dengan benar, di mana dikemukakan oleh FOMA tahun 1970. Selanjutnya, teori trade-off teori, di mana dikemukakan oleh Modigliani dan Miller, di mana menyatakan perusahaan akan menggunakan utang sampai pada tingkat tertentu. Penggunaan utang yang melampaui titik optimal akan menurunkan nilai perusahaan. Berikut adalah kerangka pemikiran di mana untuk meneliti dan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dirumuskan hipotesis bahwa likuiditas metode penelitiannya tempatnya di perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023, waktu penelitian September 2023 sampai dengan Januari 2024. Untuk populasi ada 69 perusahaan dan sampelnya 31 perusahaan. Untuk jenis datanya, data kuantitatif dan sumber data sekunder. Berikut adalah operasional variabel yang saya gunakan. Selanjutnya, teknik analisis data yang saya gunakan. Berikut adalah hasil. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Dapat dilihat rata-rata
nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas pada variabel dependen. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk variabel likuiditas ukuran perusahaan, struktur modal investment opportunity set memiliki melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Berdasarkan tabel assumptive total dari hasil autokorelasi sebesar 0,052, sehingga menunjukkan hasil tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, di mana berdasarkan tabel nilai asumsi total yang kurang dari 0,05, yaitu nilai 0,000, berarti data tidak terdistribusi normal, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dilakukan outlier data. Sehingga data yang diolah dalam penelitian ini sejumlah 70 data dari 14 perusahaan. Berikut adalah gambar uji normalitas setelah outlier, di mana hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai asumsi total yang lebih dari 0,05, yang berarti telah terdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas 14 perusahaan. Dapat dilihat nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga disimpulkan tidak ada tidak ada hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa untuk variabel struktur modal memiliki nilai kurang dari 0,05 dengan nilai 0,036, maka dapat disimpulkan tidak terbebas dari heteroskedastisitas, sehingga untuk mengatasi masalah dilakukan regresi tertimbang. Selanjutnya, uji multikolinearitas 14 perusahaan, di mana nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga disimpulkan tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi 14 perusahaan, di mana nilai sebesar 0,470 lebih besar dari 0,05, sehingga hasil tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, uji F. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung 8,449 lebih besar dari F tabel 2,51 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan likuiditas ukuran perusahaan, umum perusahaan, struktur modal, dan investment opportunity set memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba, sehingga model penelitian dikatakan layak. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa nilai R square adjusted sebesar 0,368%. Variabel independen memiliki pengaruh sebesar 36,8%. Ya, silakan lanjutkan, Angelin.
Masih di mute, Angelin. Belum ada suara. Oh, oke, Pak. Jadi diulang sampai sini, Pak. Iya, iya, silakan lanjut. Berikut adalah analisis regresi linear berganda, sehingga didapat persamaan regresi yaitu min 1,570 dikurang 0,01 x1 tambah 0,113 x2 dikurang 0,022 x3 dikurang 0,335 x4 tambah 0,293 x5. Sehingga likuiditas terhadap kualitas laba berpengaruh negatif, ukuran perusahaan terhadap kualitas laba berpengaruh positif. Umur perusahaan terhadap kualitas laba berpengaruh negatif, struktur modal terhadap kualitas laba berpengaruh negatif, dan investment opportunity terhadap kualitas laba berpengaruh positif. Selanjutnya uji hipotesis, di mana yang pertama hipotesis ditolak karena likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Ukuran perusahaan terhadap kualitas laba, hipotesisnya diterima karena ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Umur perusahaan terhadap kualitas laba, hipotesisnya ditolak karena umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Struktur modal terhadap kualitas laba, hipotesisnya ditolak karena struktur modal berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Investment opportunity set terhadap kualitas laba, hipotesisnya diterima karena investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Kesimpulannya yaitu variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Yang kedua, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Yang ketiga, variabel umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Yang keempat, variabel struktur modal berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Yang kelima, variabel investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Implikasi penelitian ini adalah perusahaan dapat memanfaatkan skala besar perusahaan untuk mengelola operasi dengan lebih efisien dan transparan, dan fokus pada peluang investasi secara strategis dan meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan perlu melakukan peningkatan proses dan mempertimbangkan kebijakan pembiayaan yang tepat dan tetap menjaga likuiditas yang sehat. Dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan investment opportunity set sebagai indikator positif kualitas laba, investor dapat memitigasi risiko investasi yang lebih baik. Keterbatasan penelitian ini adalah masih banyaknya variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laba selain variabel yang digunakan. Dalam mengumpulkan data yang berasal dari laporan keuangan dan tahunan setiap perusahaan, tidak semua kegiatan yang diungkapkan dalam laporan keuangan sehingga harus mencari situs lainnya. Sarannya, bagi bagi perusahaan, yaitu diharapkan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik dapat mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Bagi investor, setiap investor dapat melakukan analisa terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam berinvestasi. Bagi akademisi, diharapkan perusahaan dapat menggunakan sektor perusahaan lain untuk memperluas populasi dan sampel yang akan diteliti. Dan bagi pemerintah, yaitu dapat kebijakan yang mendukung peningkatan proses dan yang memiliki peluang investasi dapat meningkatkan kualitas laba secara keseluruhan di sektor infrastruktur. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, terima kasih Angel. 11 menit ya, sudah termasuk bagus. Boleh kita lihat dari slide pertama dulu, kita coba evaluasi satu persatu ya. Hmm. Oke, lanjut pelan-pelan ya. Lagi, lagi. Lagi ya.
Lanjut slide berikutnya. Oke, lanjut lagi. Lagi. Ini pas jelasin nanti cukup bilang ada perbedaan hasil penelitian ya. Iya, Jadi Pak. tidak perlu baca satu-satu. Oke, lanjut lagi. Tunggu dulu. Coba naik dulu. Slide 7. Itu yang umur perusahaan apa memang cuma satu peneliti aja yang signifikan? Iya, Pak. Bisa nggak tambah satu lagi? Sambil nunggu kan bisa cari-cari lagi ya. Lanjut. Kalau ini nanti kita fokus jelasinnya teori agensi, teori efisiensi pasar, sama trade-off. Yang lain untuk teori variabel nggak usah dijelasin. Tiga yang pertama aja ya. Lanjut. Slide 9. Lanjut. Lanjut. Oke, bisa balik slide 10. Kalau saya tanya kenapa populasi 69 sampelnya kok malah jadi 31, alasannya apa? Karena menggunakan metode purpose sampling, di mana berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriterianya apa aja? Putus-putus, Pak. Kriterianya apa aja? Kenapa bisa jadi 31? Kriterianya yang pertama perusahaan infrastruktur, eh, perusahaan yang IPO setelah 1 Januari 2009. Oke, yang penting bisa jawab ya. Perusahaan infrastruktur yang IPO sebelum periode penelitian. Yang kedua, perusahaan infrastruktur yang tidak pernah disuspend. Yang ketiga, perusahaan infrastruktur yang tidak memperoleh ekuitas negatif. Oke, lanjut ke slide 12. Lanjut, lanjut, lanjut. Lagi, 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 lagi. Slide 21. Lagi. Oke, kira-kira ada yang mau Angel tanyakan dulu sebelum kita tanya jawab?
Belum ada sih, Pak. Oke, coba buka hasil uji hipotesis dulu. Nah, itu. Kenapa banyak hasilnya signifikan? Karena nilai signya lebih kecil dari 0,05. Jawabannya nggak boleh gitu, Angel. Itu jawaban statistik. Kita kalau udah di sidang skripsi, jangan pakai jawaban seperti itu. Angel jurusan akuntansi kan? Oke lah, Ya, ilmu Pak. akuntansi yang sudah dipelajari. Kira-kira secara teori akuntansi lah. Misalnya, seperti ukuran perusahaan, pengaruh ke kualitas laba. Berarti perusahaan semakin besar, kualitas laba makin bagus. Nah, secara akuntansi itu apa kaitannya? Jangan pakai statistik jawabannya. Oh ya, kalau Karena bisa, kalau perusahaan berskala besar itu memiliki keberlangsungan perusahaan yang tinggi dan memiliki lebih banyak aset untuk memperoleh laba, sehingga terbuka peluang untuk meningkatkan kualitas laba dan menarik lebih banyak investor. oke, coba lihat dulu slide 18. Nah, Vivi bikin gini kan, sorry, Angel bikin gini kan agak sulit dilihat ya. Bagusnya slide 18 dan 19 tuh kita gabung. Jadi, standardized coefficient-nya nampak, nilai P-value-nya juga nampak. Nah, nanti kan Oh, ada baik, Pak. pengaruh negatifnya signifikan atau tidak signifikan gitu. Nah, yang Y sama dengan min 1,57 itu tetap. Terus ke bawah, slide 19. Nah, yang jika sig di atas atau di bawah 0,05 itu nggak usah tulis. Jadi 18, 19 tuh gabung satu slide Gambarnya aja ya. digabung satu slide aja ya, Pak. Gambar gini, tabelnya digabung. Bisa gabungin Oke, tabelnya. Pak. Itu di Excel aja dibikin nanti. Iya, Pak. Oke. Nah, ini berhubung tinggal 8 menit Zoom-nya. Saya close dulu. Nanti saya bikin link baru ya. Nanti Angel join ya. Baik, Pak. Oke. Sebelum saya close, Agung, ada yang mau ditanyakan, Agung? Tidak ada, Pak. Vivi, ada yang mau ditanyakan? Belum ada kok. Oke. Saya close dulu ya. Bentar lagi saya create link yang baru. Terima kasih, selamat malam. Malam, Mbak.